Assalamualaikum orang Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga sehat saja. Belakangan kendaraan listrik makin tren saja di Indonesia. Banyak iklan-iklan beredar mempromosikan mobil listrik. Bahkan di jalan kota tempat Anda tinggal mungkin sudah makin sering saja kita lihat mobil listrik. Terutama merek dari Cina. Kendaraan listrik yang paling beken sekarang itu namanya Tesla. Kalau kita pakai mobil Tesla, ini melambangkan kemakmuran karena kan harga sangat mahal, miliaran mungkin. Juga melambangkan diri kita itu melek teknologi atau ikut tren teknologi lah. Harus diakui walaupun Elon Musk bukan orang pertama yang bikin mobil listrik, tapi berkat bapak yang lahir di Afrika Selatan inilah mobil listrik menjadi terkenal sekarang. Tapi jangan salah ya, walau mobil listrik, tapi kendaraan ini tetap saja menimbulkan sampah kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Emang dari mana sampahnya? Beberapa pengamat bilang kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terburu-buru alias prematur. Pengamat bilang infrastruktur jalanan di Indonesia lebih cocok untuk kendaraan-kendaraan buatan Jepang. Loh, kok Jepang? Kayak ada pesan sponsor nih. Belum lagi infrastruktur pengisian daya baterai yang belum banyak tersedia. Ada lagi yang lebih mengkhawatirkan dari kebijakan kendaraan listrik adalah persoalan limbah atau sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah mengatakan kalau kendaraan listrik itu punya beberapa persoalan limbah. Pertama, potensi limbah yang berasal dari sumber listriknya. Jika pembangkit listrik untuk mengecah baterai masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, maka emisinya tetap ada. Jelas, kalau pembangkit listriknya pakai minyak diesel atau solar ya tetap saja mengeluarkan emisi yang besar. Kedua, produksi kotel kendaraan listrik menggunakan logam-logam dan mineral hasil tambang yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ketiga, daur ulang baterai kendaraan listrik juga berpotensi menghasilkan air limbah, limbah B3 dan emisi. Waduh, bahaya juga sepertinya. Pada dasarnya, baterai litium pada mobil listrik terdiri dari casing, anoda, katoda, separator, elektrolit, dan komponen lainnya. Baterai litium mengandung logam berat yang dapat mengakibatkan risiko lingkungan dan senyawa organik yang memiliki efek buruk pada kesehatan hewan dan manusia. Baterai kendaraan listrik memiliki masa hidup rata-rata 10 tahun. Limbahnya tidak bisa langsung dibuang. Manusia perlu memikirkan bagaimana cara mengelola limbah baterai menggunakan konsep life cycle assessment. Nah, ini konsep gimana ya jelasinnya? Sederhananya, konsep ini memikirkan siklus hidup dari sebuah benda, mulai dari benda tersebut dibuat di pabrik, didistribusikan, digunakan sampai benda tersebut jadi limbah. Menyangkut baterai, limbah baterai itu bisa juga berbahaya bagi tubuh. Apalagi limbah baterai kendaraan listrik memiliki kandungan seperti nikel, komponen, atau bahan kimia lainnya. Ancaman limbah kendaraan listrik merupakan persoalan serius. Kasus tidak tertanganinya limbah baterai rumah tangga di berbagai kota di Indonesia menjadi salah satu indikator betapa mengerikannya limbah baterai kendaraan listrik jika tidak ada sistem daur ulang yang tepat. Beberapa bagian baterai memiliki kandungan yang tidak bisa terolah dan merusak lingkungan juga kesehatan. Coba ingat-ingat lagi, kemana sampah baterai kalian buang kalau sudah habis pakai? Ayo ingat. Di peta jalan percepatan kendaraan listrik nasional, PT Nasional Hijau Lestari sebagai pihak yang melakukan daur ulang limbah baterai. Proses daur ulang baterai kendaraan listrik akan mengambil kembali logam-logam berharga seperti kobalt, aluminium, mangan, dan litium. Pemerintah menargetkan angka produksi baterai kendaraan listrik dapat mencapai 600.000 unit untuk mobil dan 2,45 juta unit untuk sepeda motor pada tahun 2030. Target produksi baterai itu untuk mengimbangi jumlah kendaraan listrik dalam 9 tahun mendatang yang diproyeksikan mencapai 2 juta unit mobil dan 13 juta unit sepeda motor. Nah, walaupun kendaraan listrik berpotensi menimbulkan limbah yang berbahaya, bukan berarti kita menyerah terus nggak mau pakai mobil listrik. Bukan kayak gitu cara berpikirnya. Sebagai manusia yang diberikan akal, ya kita memikirlah solusi atau jalan keluar menghindari limbah baterai atau limbah kendaraan listrik lainnya. Kita bisa cari solusi mulai dari manajemen limbah, cari teknologi yang ramah lingkungan, pengaturan pembuangan baterai bekas, dan sebagainya. Bagaimanapun kendaraan listrik lebih ramah lingkungan, emisi karbon yang dihasilkannya jauh lebih sedikit. Gak ada tuh yang namanya nol emisi. Yang penting kita berusaha untuk menjadikan bumi lebih baik setiap harinya, walau 1% saja. Ini kayak nama channel langganan saya tuh 1%. Oke ya, sampai ketemu lagi orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.